wa idulahum mastata'tum min quwwah. Nah, Rasulullah menjelaskan kembali tuh. Quwwah itu ya, min quwwah itu artinya kan dan persiapkanlah kekuatan itu ya. Intinya persiapkanlah kekuatan. Nah, Rasulullah menjelaskan apa itu kekuatan? Al-quwwatu rimayah, al-quwwatu rimayah, al-quwwatu rimayah. Kekuatan itu adalah memanah. Kekuatan itu adalah memanah. Kekuatan itu adalah memanah. Jadi intinya 3 kali disampaikan. Betul. Kalau ingin kuat, kuat fisik. Siap. Atau mungkin kuat secara finansial. Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Al-Qudwah, teman inspirasi sahabat Al-Qudwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Qudwah, apa kabar? Senang sekali saya Lilo Rohili kembali menyapa sahabat Al-Qudwah seperti biasa di Teras Al-Qudwah. Pada episode kali ini, sahabat kita nih luar biasa, cukup menakutkan. Kenapa menakutkan? Ya, dia seorang katakanlah atlet lah ya, yang concern banget di bagian tembak-menembak. Oh, serem ya. Enggak kok. Kita ngobrol sama Pak Komar. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Iya, sehat. Alhamdulillah. Iya. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Apalagi cuaca di luar cukup dingin ya. Kita bisa hangatkan suasana ini dengan ngobrol-ngobrol. Mungkin sahabat aku juga pengen tahu dulu nih. Antum ya. Mas, ini ya agak canggung ya antum ya. Saya manggilnya apa nih, Bro, Pak Komar, atau emang enaknya gimana? Kita manggilnya biar lebih akrab, biasanya Akang atau apa. Bro Komar aja ya. Boleh, bro, ya. Boleh dong spill ke sahabat Al-Qudwah, di sini tuh aktivitasnya ngapain aja? Atau mungkin di luar sana juga punya aktivitas sendiri? Jadi aktivitas sekitar Panahan ya gitu ya. Jadi untuk di Panahan sendiri memang ini ada 2 ya aktivitasnya. Jadi Panahan modern sama tradisional ya. Oh, ada 2? Oh, ada 2 Barunya yang saya geluti ada 2 tuh. Jadi dan di sini pun diterapkan ya, kepada anak-anak juga kan saya pegang ngelatih tuh sama anak-anak. Saya terapkan 2 ini. Eskulnya ini tradisional dan modern. Jadi ini saya bawa semua alatnya ya. Jadi concern di lebih concernnya sih sekarang lebih banyak ke yang tradisional. Panahan tradisional. Nanti kita bakalan kulik ya atau bedanya tradisional dengan modern. Nah, aktivitas di Al-Qudwah ini di sini apa nih kalau boleh tahu? Oh iya, untuk aktivitas sehari-hari sendiri ya saya sebagai karyawan. Ya, karyawan Al-Qudwah. Lebih tepatnya di SD terpadu Al-Qudwah. Ngajar atau enggak? Ngajar Panahan. Selebihnya bagian-bagian ngurusin administrasi aja kali ya. Siap, Jadi kalau ngajar ke kelas sendiri sekarang udah enggak. Udah enggak ya, Dan memang tidak akan kita bahas tentang profesi mengajarnya, tapi kita akan bahas segala properti yang dia bawa gitu. Tadi ada 2 ya, yang modern dan juga yang tradisional. Biar lebih jelas dulu, jelasin dulu kali ya. Boleh. Apa beda spesifiknya gitu antara yang modern sama yang tradisional gitu? Oke, baik. Jadi memang biar semuanya sama-sama tahu ya. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Main Panahan harus tahu juga jenisnya. Karena beda jenis, beda cara pakai. Gitu ya. Siap. Ini saya bawa sih contohnya. Coba saya pegang. Nah, ini. Yang ini apa ini? Busur tradisional. Busur tradisional. Kita menyebutnya horse bow. Horse bow. Apa yang membedakan dari segi tampilannya, Bro? Nah, untuk busur tradisional sendiri ini dia terdiri dari satu kesatuan ya. Jadi tidak take down, tidak bongkar pasang. Jadi utuh. Utuh gini aja. Betul. Begitu beli langsung begini. Betul. Jadi utuh, secara strukturnya dia utuh. Apa karena ada bagian batik-batik nggak jelas begini? Itu motif sebagai identitas. Bisa ya. Ada seni-seni tradisionalnya. Karena ini dia memang masuknya juga kategori seni, jadi memang harus busurnya pun harus punya seni. Iya, Masya Allah. Dan ini warnanya juga sudah disesuaikan dengan kekhasan Lebak, biru hitam. Tinggal batiknya aja yang batik Lebak. Namanya, Om. Apa ya? Ini namanya busur olot.
Seriusan? Iya. Bukan ngada-ngada nih, bukan Enggak, Anda saya yang bikin punya sendiri beberapa kan? busur memang dia punya nama semua. Oh, dinamain sendiri? Dinamain dong. Kirain nama dari sononya gitu ya. Ini busur olot. Nah, Kenapa ngasih nama busur olot? Karena memang karakter dia, ya. Oke. Sesuai karakter dia ini memang keras, ya, tarikannya berat, dan juga memang kenceng ya. ini sesuai dengan kekhasan Baduy. Baduinya, oke, gitu. siap. Ini yang tradisional. Yang modern ada contohnya? Nah, ini yang contoh yang modern. Oke, kita lihat. Oh iya ya, tampilannya beda. Beda. Kalau yang modern tuh dia lebih berat, fabrikasi, ya. bro. Betul, dia Oke. dia pabrikasi. Pabrikasi. Ya, artinya tidak dibuat secara handmade, tapi dibuat dari pabrik. Oh, ini handmade. Dari modelnya kita sudah bisa lihat, dari bentuknya, Siap. anatominya lah kalau kita bilang ya, sudah berbeda ya. Kalau tadi kan ini nggak bisa bongkar pasang, ini bisa bongkar pasang. Bisa, ini bisa bongkar Oke. pasang. Ini terdiri dari Nggak mungkin dong saya suruh bongkar dulu kan? Iya, berat lah. Nggak, dia repot lagi masangnya nanti soalnya. Oke, kita persilakan lagi simpan di tempatnya ya, supaya tidak mengganggu obrolan kita. So, kenapa Bro Komar senang banget sama panahan sih? Apa sebetulnya yang mau Anda cari dalam hidup ini dari panahan? Panjang ceritanya ini. Saya siap dengarkan ya. Oke, bisa dipersingkat dong. Kira-kira apa sih yang memicu Anda, Bro Komar ini untuk menggeluti panahan gitu? Ya, jadi memang secara naluri sebenarnya manusia itu panahan itu dia ini sesuai dengan fitrah manusia. Oke, wow. Dalam nih, filosofis. Oke. Ya, teknologi pertama yang diciptakan juga oleh manusia ini panahan. Oh ya? Ya, dari sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ismail dan selanjutnya. Oke. Ya, itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua, dari segi manfaat. Kenapa saya concern banget di panahan dari segi manfaat? Ya. Manfaatnya apa nih? Manfaatnya dunia akhirat. Idih. Berat. Kalau dunia? Kalau dunia, satu yang jelas, yang namanya olahraga yang jelas meningkatkan kesehatan, Oke, kebugaran. siap. Ya. Dari segi materi, ya dia juga ya salah satu usaha yang memang saya rasa banyak keberkahan. Oh gitu. Ya, saya sebagai bowyer ya, bowyer itu saya sebagai pembuat busur juga sudah Sebutannya boyer. Bowyer, Oke. artinya Pembuat orang yang busur. busur panahan. Oke. Itu saya sudah merasakan lah dari segi material juga. Ya. Cuannya banyak ya. Ya, Asik. alhamdulillah lah. Nggak harus Alhamdulillah. banyak, tapi yang penting berkah. Oh, itu dia. Itu dia That's the yang kita point. cari, ya. Siap, Itu yang siap. kita cari di panahan. Oke. Ya, terutama- Ternyata banyak peminatnya juga ya. Alhamdulillah. Oke, itu kenapa banyak peminatnya otomatis ngaruh dong ke penghasilan. Alhamdulillah. Gitu. Berpengaruh. Oke, sip. Next, selain itu Itu dari segi dunia. finansial, dunia, Nah, dari segi akhirat. akhiratnya udah jelas ya. Kalau kita pelajari banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan memanah. Siap, Jadi siap. setelah kita pelajari, kenapa enggak gitu loh? Ini kok sangat menjanjikan gitu. Kenapa enggak gitu? Makanya saya geluti banget. Ya. Oke. Ayat-ayat juga banyak menjelaskan tentang Dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana manfaat dari panahan ini ya. Al-Quran menjelaskan tentang panahan ya. Selain memang ini merupakan olahraga yang disukai oleh Nabi kita ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan ada orang yang agak sedikit julid gitu, come on, ini kan udah modern, masa iya kita mau memanah rusa dan tumang gitu ya, sangkuriang dong. Gimana Anda menjelaskan ini semua gitu? Ya, itu karena belum tahu saja saya rasa. Oh, belum tahu. Kalau dia belajar tentang panahan, dia tidak akan muncul perkataan seperti itu. Come on, udah ketinggalan zaman. Oh, justru gitu kan. Semakin modern orang, harusnya berpikiran semakin terbuka, ya. Lihat saja kita mau kiblatnya kemana, ke barat. Barat juga dia mengembangkan kok panahan. Oh, gitu. Ya, termasuk ini panahan modern. Ini kan hasil pengembangan barat, ya. Iya, karena dikembangkan itu berarti kan ada impact-nya berarti ya. Betul. Coba dong di-spill sebetulnya apa sih kalau kita ngikutin, jujur nih, saya juga kan sebetulnya orang yang belum terlalu paham dan juga belum ngerti mau gimana kalaupun saya panahan gitu. Itu karena mungkin ketidaktahuan kan tadi Bro Komar juga bilang gitu ya. Nah, mungkin harusnya disampaikan gitu ya. Sebetulnya apa sih kalau misalkan orang main panahan ini impact-nya apa buat dia gitu. Betul. Ya, oke, Selain saya kesehatan jelaskan, ya. Oke. Tapi terutama sekali dari segi kesehatannya Oke, ya. Karena kan kita bicaranya konsepnya olahraga, Siap, oke. Maka yang harus kita jelaskan adalah tentang kesehatannya dulu. Siap. Kenapa saya bilang tidak layak untuk ditinggalkan panahan itu? Karena secara nilai kesehatan, dari segi kesehatan,
Panahan ini sudah dibuktikan secara medis dia meningkatkan imun tubuh meningkat, ya kebugaran meningkat, ya stamina meningkat. Itu banyak banget ya. Saya contohnya sudah sangat merasakan sekali bagaimana aktivitas dulu sebelum saya terjun di panahan dengan sekarang setelah saya terjun di panahan. Itu sangat berbeda sekali. Apa yang Pak Komar rasakan? Badan lebih bugar, Pak. Asik, siap. Badan lebih bugar, ya. Apalagi ditambah lagi saat kita memanah, itu kita sambil berjemur di bawah matahari. Wah, itu nikmat sekali. Itu kan ini banget sekali. Ya. Vitamin apa sih matahari? Saya lupa. Sinar matahari. Vitamin D ya. Oke, saya dibisikin begitu. Oke. Ini saya bicaranya konteks dunia aja dulu. Konteks dunia aja dulu ya. Oke. Karena mungkin orang berpikirnya kalau olahraga itu urusannya keduniaan. Oke, saya jelaskan. Panahan ini sangat manfaatnya banyak sekali. Ya, sudah dijelaskan. Salah satunya mungkin juga bisa menjaga titik fokus kita kali ya. Betul sekali. Iya. Soalnya kan beberapa kasus itu orang yang matanya minus bisa sembuh dengan dia rutin panahan. Iya, betul. Bisa ke kesehatan juga nyambung. Kesehatan. Termasuk ada yang punten-punten ya. Dia beberapa tahun menikah belum punya keturunan, dengan terapi panahan dia bisa punya keturunan. Saya baru tahu ini. Ada yang sampai seperti itu. Itu sudah ada testimoninya. Ya, sudah ada testimoninya. Oke. Dan ada lagi dia yang asma juga bisa. Oke. Bisa sembuh dengan wasilahnya dia olahraga panahan. Apakah olahraga panahan itu olahraga yang tenang, santai gitu? Betul. Mungkin berpengaruh kali ya. Salah satunya itu. Saya sih nggak tahu sih. Jadi menebak-nebak aja. Panahan itu kan melibatkan pernapasan juga. Apalagi dengan tarikan busur yang berat, itu secara otomatis kita nggak bakal bisa narik busur tanpa kita bisa ngatur napas. Ya. Iya ya. Jadi makanya ritme pernapasan, ritme jantung itu terjaga banget saat kita latihan panahan. Iya. Ditambah lagi dengan aktivitas lainnya seperti jalan dari target ke target, dari titik tembak ke target, itu kan sangat membantu sekali. Kebayang ya, kita 1 jam, 2 jam berlatih jalan secara kontinu, rutin. Itu luar biasa. Iya, secara tidak langsung ya dapat ini ya, dapat efeknya gitu, impactnya gitu ya. Kalau misalnya latihan sendiri itu gimana sih? Yang saya tahu apa langsung main aja dulu, atau kan kalau olahraga bisa ada warming up-nya dulu gitu. Kalau panahan gimana? Di panahan juga sama. Yang pertama lari dulu. Kita awali dengan warming up. Peregangan gitu ya. Peregangan, oke. Tidak lari sih, lebih banyaknya ke otot bagian kepala, otot pundak. Gerakan di kaki lebih sedikit pemanasannya, tapi tetap ada. Hampir sama kayak kalau kita mau berenang gitu ya. Betul. Yang kalau misalnya ini gerak-gerak gini. Semua gitu. Olahraga saya rasa ada. Ya. Jadi dimulai dari warming up. Yang keduanya itu adalah senam kekuatan. Senam kardio dulu, senam kardio, baru senam kekuatan, baru kita latihan. Baru latihan nembak Jadi gitu ya. Warming up, kardio, senam kekuatan, baru latihan nembak. Oke. Di akhir, pendinginan. Untuk yang basic, baiknya gimana tuh kalau untuk panahan? Apakah langsung pegang yang kayak begini atau gimana? Untuk yang basic, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi atau postur tubuh sang pemanah sih. Oh, ngaruh ya? Ngaruh. Jadi jangan sampai orang yang baru langsung pegang busur yang tarikannya berat. Ini contoh ini. Ini dia kekuatannya 50 lbs. Ini untuk orang yang berapa? Ini untuk dewasa. Dewasa, oke. Untuk dewasa dan yang sudah expert ya. Expert ya, oke. Ya, jadi yang pemula jangan. Oke. Saya sarankan untuk yang pemula ya di bawah 20 lbs lah. Oke. Efeknya apa nanti kalau misalnya dia ini melakukan? Efeknya kalau dia tidak sesuai, apalagi untuk anak-anak, kalau dia pegang busur terlalu berat, dia akan mengganggu pertumbuhan ototnya, otot, ya. Karena nariknya nggak kuat gitu atau gimana gitu ya. Okay. Ibaratnya anak kecil disuruh mikul beban yang terlalu besar itu tidak baik untuk pertumbuhannya. Bisa jadi kerdil. Ya, jadi tidak sembarangan juga. juga. Malah jadi stunting gitu. Betul. Oke. Jangan sembarangan. Iya, pokoknya harus disesuaikan dengan kondisi tubuh, lalu kemudian usia dan sebagainya ya. Betul gitu. sekali. Makanya di situ pentingnya adanya pelatih. Iya, betul, ada coachingan gitu ya. Betul. Nah, terus nih Pak Komar mau sampai kapan nih beginian? Apakah sepanjang hidup dan sepanjang hayat Anda? Ya, saya bertekad untuk terus memanah. Karena dalam pemanah itu tidak ada kata pensiun. Siap. Oh, ya. Oke. Artinya saya akan berhenti memanah saat saya sudah tidak mampu untuk menarik busur. Waduh. Itu sudah tekad. Siap. Nih
kalau misalnya ini diterapkan sebagai ekskul, apakah ini cukup relevan kira-kira di sekolah-sekolah? Sangat relevan. Kenapa bisa sangat relevan kalau Pak Komar bilang begitu? Karena panahan ini dia bisa masuk ke beberapa sektor. Pertama, dia bisa menjadi olahraga prestasi. Oh iya, oke. Yang kedua, olahraga rekreasi. Ya, jadi bisa prestasi, bisa rekreasi. Ada sarana hiburannya juga ya. Kan yang dicari sekarang itu kebanyakan di sini. Kebanyakan pengen healing ya. Iya. Bisa untuk healing. Bisa untuk healing ya. Tapi bisa untuk prestasi juga. Siap. Gitu. Makanya sebagai bentuk luapan emosi, jangan ya. Saya tidak menyarankan. Tidak menyarankan. Ya nanti Pak Toban ini panah, cetrek, gitu ya. Jangan salah karena memang panahan ini juga dia sekelasnya dengan pistol, airsoft gun. Secara hukum dia kelasnya sama. Jadi apa ya, manajemen emosional itu harus benar-benar diterapkan ya. Betul. Justru bukan untuk mengalihkan emosi ya. Jangan. Oke, tidak justru disarankan untuk mengendalikan. Yes. Bukan untuk pelampiasan. True ya, mengendalikan gitu. Aduh, saya speechless. So far sejauh ini diterapkan di ekskul udah berjalan berapa lama? Terutama atau di mana aja yang sudah Pak Komar terapkan ekskulnya? Ya, untuk rutinnya sejauh ini sudah berjalan sekitar 6 tahun ya. Di sini di Alku 2. Di Alku 2. Nah, di Alku 2 sendiri saya memang pakai klubnya, ada nama klubnya Baduy Archery. Ya. Baduy Archery. Nah, untuk di luarnya sendiri saya juga beberapa kali menerima undangan untuk coaching klinik ataupun ngisi juga di pesantren-pesantren juga. Beberapa kali pernah gitu ya. Kebanyakan di pondok-pondok ya kayaknya ya kayak Betul, gitu. memang sejauh ini kebanyakan pondok. Oke. Untuk peminat panahan. Kalau yang di sekolah negeri masih relatif jarang. Jarang. Mungkin karena faktor apa ya? Medan mungkin atau gimana? Atau belum ada kesadaran atau apa? Boleh jadi seperti itu juga, karena kan yang namanya panahan sejauh ini di Indonesia memang selalu dikaitkan dengan hal-hal agama. Ya, iya. Makanya lebih banyak peminatnya pondok. Di pondok, ya. Oke. Padahal tidak begitu juga. Gitu. Kalaupun untuk negeri yang mau ngejarnya prestasi, ya bisa juga. Bisa aja ya. Larinya ke busur modern nanti, panahan modern. Oke. Gitu. Terus nih kalau misalkan orang yang mau model kayak saya nih masih awam gitu, tertarik, apa yang harus dilakukan pertama kali untuk bisa jadi seorang atlet panahan? Cari guru dulu, Om. Iya. Cari guru dulu, Bro. Cari guru ya. Oke, iya. Jangan salah langsung ambil panahan langsung cacet aja jangan. gitu. Oke. Cari guru artinya orang yang sudah mengerti tentang panahan. Setelah itu kalau mau memiliki busur, ya minta rekomendasi dari si guru ini. Saya cocoknya busur apa. Gitu. Jadi tidak sembarangan lah, jangan. Bisa sih memang otodidak, tapi hasilnya tidak akan sebagus dengan kita punya guru. Iya, gitu. Tidak maksimal juga ya. Apalagi tadi ada manajemen emosi juga gitu ya. Betul. Nih kalau misalkan apa ya, ini sendiri Pak Komar punya, dengar-dengar punya komunitas sendiri ya? Oh iya. Oke, gimana? Ceritain dong gimana tadinya bisa tergabung dalam komunitas dan komunitasnya udah berjalan berapa lama? Jadi untuk komunitas, klub saya sendiri yaitu tadi Baduy Archery. Baduy Archery namanya. Nah, Baduy Archery ini tergabung atau menjadi anggota Pespati namanya ya. Apa itu? Federasi Seni Panah Tradisional Indonesia. Pespati, Federasi. Ya. Pespati itu di bawah Kormi. Kormi itu setara dengan KONI ya kalau di dunia olahraga. Cuman bedanya kalau KONI itu olahraga prestasi, yang ini, yang Kormi ini yang olahraga tradisional, olahraga masyarakat. Oh, oke. Gitu. Jadi di tingkat kabupaten, di tingkat nasional juga ada. Oke. Jadi saya sudah terhubung tuh dengan Pespati, dengan Kormi. Jadi ada event-event nasionalnya juga ada. Oh gitu. Nah yang kedua ini nih yang saya pakai ini. Oh punya gabung di dua komunitas? Satu komunitas lagi namanya SAI. SAI. Iya. Scout Archery Indonesia. Scout Archery Indonesia. Oke. Ya. Apa itu? Scout Archery Indonesia ini adalah komunitas panahan di bawah naungan Sako Pramuka SIT. Oh, oke. Kalau yang tadi lebih ke kedinasan? Itu umum. Umum. Ini untuk jaringan-jaringan. Ini yang khusus dibawa ke pramukaan, ini yang saya pakai jersey-nya, totopongnya ya. Oke. Ini yang SAI. Jaringan Islam Terpadu ya. Betul. Oke. Apa sih yang bisa didapatkan dari komunitas itu kalau misalkan orang join di situ, Pak Komar?
Oh iya, banyak. Yang pertama memang kita satu bisa sharing ya. Oke. Bisa sharing ilmu. Kedua, informasi-informasi dunia panahan itu ada di situ ya. Jadi kita bisa update lah. Kita update informasi, bahkan event-event kejuaraan juga ada di situ. Ya, yang selanjutnya tentunya adalah ukhuwah kita. Nambah banyak. Kita pertemanan. Kemanapun kita pergi, ketika ketemu pemanah rasanya udah langsung dekat. Banyak silaturahim, keluarga pokoknya gitu. Banyak silaturahim, banyak rezeki juga ya. Oh betul. Ngalir ujung-ujungnya ke situ. Betul sekali. Bahkan saya sampai kemarin setelah ikut kegiatan di Bogor itu, saya ikut pelatihan. Pasca pelatihan, alhamdulillah. Ada ya. Berapa puluh busur tuh yang saya kirim ke bisa dong kita mainkan ya. Dari pertemuan, dari kumpul-kumpul, mereka tahu, mereka pesan. Oh, Masya Allah. Saya kirim tuh ke Kalimantan, ke Lampung. Iya, ngomong-ngomong pesan-pesan memesan, kalau ada orang yang mau pesan ini, berapa emang range harganya? Asik. Bisik-bisik dong ya. Ya siapa tahu ya, saya nanti misalkan berminat. Terus kan nggak usah jauh-jauh ke Pak Komar aja gitu. Cuman mau dibisikin dulu dong tipis-tipis tentang harganya gitu. Bisa harga teman atau enggak? Semuanya harga teman. Oh iya. Harga silaturahim. Siap. Range harga itu dari mulai berapa? yang busur polos itu, yang polos, yang sederhana. Polos itu artinya nggak ada ukiran tetek bengek gitu ya? Betul. Jadi hanya terdiri ada handle, ada tali ini juga. Lims, ada siyah tali. Tapi tidak banyak ornamen. Itu sekitar di angka 200. Segitu aja udah 200 ya. Ini pasti bermiliar, enggak nyampe. Sampai jutaan aja ya. Yang paling tinggi itu, yang busur yang kelasnya paling tinggi itu busur Arab. Busur Arab. Itu bisa sampai puluhan juta. Oh my God. Satu busur. Oh my God. Busur komposit dia namanya. Ya, jadi mulai dari itu duit ya. Sampai puluhan juta. Oke. So, kedepannya apa nih Pak Komar? Goalnya mau apa sih concern di panahan ini? Ya, saya sendiri punya cita-cita. Yang pertama memang membumikan panahan. Terutama di Lebak ini? Terutama di Lebak, ya. Karena saya sendiri kan tadi tergabung di Pespati dan saya sebagai pengurusnya, pengurus Pespati Kabupaten Lebak. Dan juga saya tadi di SI juga saya sebagai pengurus SI Banten, saya ketuanya. Insya Allah. Pertama saya ingin membumikan panahan. Yang keduanya ada cita-cita lain lagi sih yang masih saya pendam. Berarti mulia sekali nih sahabat Al-Qudwah, pengen banget membumikan panahan di bumi Nusantara ini. Wabil khusus di Lebak. Di Lebak khusus ya, cakupannya masih kecil dulu gitu ya. Nah, atau apa lagi Pak Komar yang pengen coba dicapai gitu dari panahan ini? Ini yang jadi cita-cita saya juga sejak pertama bergabung, yaitu ini di dunia keatletan. Saya ingin banyak muncul atlet-atlet panahan, terutama di Al-Qudwah dan di Lebak. Baik itu dia atlet panah tradisional maupun modern. Ya, itu cita-cita saya yang saya rasa belum terwujud. Hanya baru ada beberapa siswa yang memang sudah masuk kemarin, sudah menjadi atlet di Popda ada ya, atau di event-event lainnya ya, yang tidak di bawah pemerintah. Ya alhamdulillah sih mereka sudah beberapa kali bisa menjuarai juga, sudah bawa piala. Ya suatu kebanggaan lah buat saya lah ya. Progres semuanya juga ya, proses gitu. Mereka juga harus melewati momen-momen kecil dulu. Ya, ke depan-depan siapa tahu nanti dapat piala yang lebih gede lagi. Betul. Iya. Dan bukan hanya anak sih. Cita-cita sayanya juga masih pengen. Iya. Jadi atlet panah. Alhamdulillah. Selama ini kan saya berkecimpungnya di dunia pendidikan gitu. Salah. Ngelatihnya aja. Pengen someday gitu men-challenge diri. Iya, saya biar dapat piala gitu ya. Iya, emang manusia nggak pernah puas. Tapi sebetulnya buat challenge diri aja ya. Karena memang permainan itu yang diridhoi oleh Rasul itu memang
ya panahan berkuda, ya kenapa enggak gitu? Oke. Ya. Tidak pandang usia kalau di panahan itu. Kalau olahraga lain kan udah sepuh, udah nggak bisa jadi atlet, di panahan enggak. Oh iya, Masih iya bisa, sih. kenapa enggak gitu? Makanya saya pun sangat bercita-cita suatu saat saya yang jadi atlet. Untuk mengukur diri ya kan, ya sejauh mana kemampuan berpanahnya gitu. Betul, dan memberikan keteladanan Pasti. kepada anak. Iya, saya juga sama atlet, saya juga ikut lomba, bukan cuma kalian kan. Gitu. Ntar disangkanya, wah Pak Komar nyuruh-nyuruh aja nih, kapan Pak Komar sendiri investasi apa enggak kan gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya, aduh, apalah, saya lupa ngeblank. Kalau dari tadi prestasi tadi ya sudah menorehkan beberapa anak ya. Boleh dong di-spill siapa aja gitu yang pernah dan sampai mana gitu. Ya, yang terakhir kemarin anak itu ikut di lomba Piala Kapengda Pespati Banten. Ya, alhamdulillah masuklah kategori 4 besar itu ya. Ada yang dapat perunggu juga ada. Terus juga ada dulu yang di Olimpiade JSIT. Oh, alhamdulillah. Anak SD, SMP, SMA hampir rata-rata udah pernah lah. Udah pernah dapat piala. Siap. Udah pernah latihan, udah pernah juga dikompetisikan, udah pernah juga dapat juara. Gitu. Nah, itu sih yang paling penting adalah mereka melakukan pembelajaran gitu ya. Nah, correct if I'm wrong gitu ya. Benar nggak sih kalau misalnya olahraga ini agak segmented? Ya nggak sih? Enggak juga. Enggak. Oke. Coba kalau mematahkan, kenapa? Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak segmented? Iya, jadi ini soal mindset ya. Jadi kebanyakan kan berpikirnya kalau yang namanya panahan itu, wah ini mah olahraga yang sunnah islami. Enggak juga gitu. Semuanya bisa kok, semua kalangan bisa. Misalnya kalau dari segi budget nih, kayaknya butuh budget besar nih. Enggak juga. Gitu. Ya, sebagian orang betul berpikir bahwa olahraga panahan itu olahraga yang high cost ya, mahal. Ya enggak juga gitu. Kan tadi sudah saya spill. Harga busur itu ada yang mulai dari 200. Coba sepatu futsal berapa? 500, Bang. Iya. Iya sih ya. Saya rasa wajar lah. Dan ini kan bukan untuk sekali pakai gitu. Ini bisa bertahun-tahun usianya. Iya sih ya. Bahkan kalau kita rawat dia bisa puluhan tahun. Puluhan tahun ya. Tergantung sebetulnya maintenance-nya masing-masing sih ya. Betul. Jadi hilangkanlah itu, wah panahan olahraga enggak. Ini masalah mindset aja sih ya, sahabat Alku2 gitu. Jadi kalau memang kita cinta gitu ya, suka sama olahraga ini, ya sebetulnya mau itu high cost gitu ya, maupun low cost juga tetap akan digeluti gitu ya. Yang pastinya kalau kita geluti secara serius pasti akan mendapatkan impact juga ke diri kita sendiri gitu ya. Ya nggak sih? Betul itu. True. Nah, kalau bicara masalah ini ya, yang tadi Bro Komar bilang bahwa ini adalah sebuah olahraga yang juga sunnah Nabi gitu ya. Kan olahraga panahan juga maksudnya sunnah Nabi itu nggak cuma panahan aja kan ya. Ada berenang, ada juga berkuda. Nah, apakah Anda juga punya pemikiran ke arah sana juga gitu? Ya. Mau ke sana juga? Suatu saat saya berharap sekali dan ini sudah menjadi cita-cita juga. Suatu saat Alku2 punya stable ya. Stable itu apa ya? Tempat latihan berkuda. Tempat berkuda ya. Maaf rada kurang loading ya. Istilahnya bukan istilah saya pribadi. Stable. Latihan berkuda. Arena ya gitu ya. Arena berkuda. Butuh berapa hektar tanah enggak sampai hektar lah. Untuk yang minimal, yang paling minimal berapa perkiraan? Setengah hektar lah. Setengah hektar, Ya syukur-syukur bisa sehektaran biar treknya rada panjang. Biar lebih menantang ya. Karena memang puncak dari ilmu panahan itu adalah panahan sambil berkuda. Oh iya ya. Kalau di foto juga kelihatan agak action gimana gitu. Jadi memang grade-nya kan kalau kita memanah biasa itu paling juga kita memanah dengan target yang diam, ya kan? Iya. Targetnya diam. Jadi relatif mudah kan? Sejago-jago orang yang manah belum tentu juga kalau targetnya gerak dia jago. Iya ya. Betul. Iya juga ya, masuk akal ya. Betul. Dan apalagi jagonya lagi belum tentu juga dia hebat kalau sambil berkuda. Betul. Kan orang yang sudah jago memanah di sambil statis gitu ya diam, belum tentu juga kalau dia sambil berkuda dia bisa fokus. Iya juga. Jadi makanya puncak panahan itu adalah panahan sambil berkuda. Makanya ya kita
punya cita-cita ke arah sana gitu. Ke depan kita kenapa enggak gabungkan, kita padukan panahan. Ya kan selama ini kan target tuh yang banyakan kan yang bergerak ya, musuh yang bergerak, hewan buruan juga bergerak ya. Betul. Iya. Tapi sayang memang yang target yang diam aja pun kita kadang suka meleset juga sih ya. itu. Iya, memang betul-betul butuh konsentrasi yang cukup tinggi gitu ya. Oke. Ada rencana goalnya bakal direalisasikan kapan? Nggak apa-apa dong bermimpi gitu. 5 tahun lah. 5 tahun ya, akan datang. Amin. Kita doakan ya sahabat Al-Qudwa. Karena kan memang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan gitu ya. Yang namanya stempel butuh prepare yang cukup besar juga sih, budget juga ya. Budget yang besar, butuh pengelola yang dia mumpuni, yang bisa. Betul. Karena kan yang namanya kuda hewan hidup, nggak bisa kita simpan di garasi begitu saja. Iya. Butuh berapa ini sih orang untuk bisa at least gitu, untuk bisa ya yang lumayan gitu bisa ini. 3, 4, 5, 6, 7 orang. Memang beda-beda ya. Minimalnya kalau rutin itu 1 bulan. Bisa 1 bulan. Tapi dia nggak maksudnya karyawan yang mengelolanya, orang-orang yang mengelola SDM-nya yang mengelolanya, yang mengelola untuk berkuda tadi itu dan panahan dan berkuda. Yes. Ya minimal kan harus ada, kalau berkuda itu harus ada pengembalanya. Betul, ada orang yang ngurusin makannya, ngurusin kandangnya, kan. 10 Terus kan kali bukan ya? hanya itu, kuda itu harus ada perawatan khusus, Bang. Harus dipijat-pijat, contohnya kan harus. Itu kuda ya? Kukunya harus ada yang potong, nggak boleh kukunya. Jadi memang harus ada yang expert dulu lah di kitanya gitu. Jadi nggak sembarangan untuk bisa datang beli kuda, nggak bisa. Oke. Ya nggak apa-apa, namanya juga mimpi ya. Someday bisa kita realisasikan gitu. Kalau untuk renang gimana? Perkiraan antara berkuda sama renang mau diwujudin yang mana dulu? Yang lebih relate kayak biar yang lain dah. Yang lain aja. Yang lebih relate kayaknya berkuda ya. Betul. Padahal sambil berkuda gitu. Iya. Oke. Sip nih. Terus kemudian kalau misalnya nanti someday ini katakanlah orang sudah mulai ngeh gitu ya dengan panahan ini, itu langkah selanjutnya apa Pak Komar gitu? Atau dari komunitas sendiri melihat progres panahan di Lebak ini gimana gitu? Ya kalau progres selama ini masih lambat. Masih lambat. Apa sih pemicunya yang jadi lambat? Kebanyakan tadi memang masih punya mindset panahan itu mahal ya. Padahal tadi saya bilang kalau kita bandingkan dengan orang yang lain, yang enggak juga gitu ya. Yang menyebabkan itu lambat. Ya semoga saja dengan terbukanya mindset orang bisa lebih tertarik. Oh iya ya, apalagi panahan kan buat investasi juga. Betul. Investasi kesehatan dan termasuk investasi alat juga. Iya. Ini harga jual masih bisa bertahan. Ya salah satu bentuk penyadaran, bentuk juga sosialisasi panahan itu ya di podcast ini gitu. Jadi nggak salah kalau misalkan saya undang Pak Komar di sini. Betul. Sekarang coba dong tunjukin gimana cara actionnya, bagaimana memanah. Coba mau yang mana, tradisional atau apa? Mau nyobain dulu yang deh. Tradisional dulu deh ya. Oke, boleh. Nah untuk yang tradisional ini kita kenal ada 5 rukun ya. 5 rukun? 5 rukun dalam panahan tradisional. Ini sesuai ajaran Islam ya, yang diturunkan dari para sahabat ya. Ada 5 rukun. Pertama Qobdoh itu genggaman. Qobdoh genggaman. Ya, dalam panahan itu ada 3 imam besar yang kita pakai, Imam Hashim, Imam Thohir, Imam Ishaq. Itu cara genggamannya beda. Ya, cara genggamannya beda. Oke, anggap saja lah. Rukun pertama adalah genggaman, cara menggenggam. Apa tadi namanya? Qobdoh. Qobdoh ya. Genggaman. Ya. Kedua qoflah. Qoflah itu tarikan. Ada beberapa teknik narik atau hooking dalam bahasa Inggrisnya ya. Yang umum kan begini. Iya, yang saya tahu itu biasanya. Ada lagi yang teknik Persia seperti ini. Ya, hookingnya. Jadi telunjuk ini nanti lurus dengan arrow. Busur. Iya, dengan arrow, dengan anak panah. Ya, kok busur saya salah. Ya, ini busur, arrow. ini anak panah. Yes, anak panah. Ini bentuknya begitu. Ini bentuk qoflahnya Persia. Nah, yang umum adalah yang teknik thumb draw ya, tarik pakai jempol. Nah, ini thumb draw. Ya, ini qoflah, ini 3 menggenggam. Itu diapit ya? Betul. Jempolnya narik, nah telunjuk nahan jempol. Ini qoflah. Tarik. Ya. Ketiga almad. Almad itu tarikan.
Almad tarikan. Almad itu rukun ketiga ya. Kopdo, Kofla, Almad. Oke. Narik itu sampai sini, sampai cuping. Oh, ya. Ada aturan tarikannya. Tangan kirinya harus lurus biar kekuatannya maksimal. Sikut juga naik sekitar beberapa derajat. Kalau diperagakan di sini aman? Tidak menjamin. Kurang safety. Atau tidak saya menjamin. lepas aja lah. Oke, ya udah lepas. Biar safety ya. Ya ada keguguran nanti. Itu, ya yang namanya panahan harus safety. Safety diri maupun safety orang lain. Safety orang lain. Oke. Ya. Kopdo. Oke, duduk aja. Oke. Sambil duduk nggak ya. in frame. Nah, ini Almad. Sampai segitu ya. Betul. Nih, sahabat Al-Qudwah. Ini lurus. cukup. Ya. Aduh, saya jadi tegang ya. Tarikan. Oke. Terus nador. Nador itu bidikan. Oke, melesatkan anak panah itu. Betul, ngebidik dulu, belum dilepaskan. Oke. Nah, baru nanti terakhir iflat atau pelepasan. Dilepasin. Ngelepasnya itu disertai, nah ini ya, ditambah ada gerakan tertentu. Ini sambil ditekuk gitu. Iya. Setelah dilepas atau emang gimana? Barengan. Oh, barengan. Saat lepas, nah. Set gitu. Oh. Apa nih gunanya? Katrah namanya ini ya, ada katrah namanya. Kenapa harus ada teknik begini? Alasannya apa? Alasannya ini untuk menambah daya lontar. Oh, biar lebih nambah kenceng gitu ya. Menambah daya lontar. Dan memang ini yang sudah dicontohkan oleh para sahabat tadi itu ya. Jadi itu ada 5 rukun tuh untuk panahan tradisional. Kalau panahan modern banyak lagi itu. Wah, lebih rumit. Satu lagi. aja deh kalau gitu sebagai perwakilan aja. Nah, coba. Kalau supaya kita bisa bedain ya, antara yang tradisional sama yang modern. Coba gantian. Oke. Aduh, punten nih Pak Komar, jadi ngerepotin. Udah biasa kata Pak Komar. Oke. At least kita bisa tahu lah yang awam, yang modern itu seperti apa. Nah, ini yang busur modern ya. Agak duduk, coba. Agak duduk. Ya mulai harusnya berdiri ya. Sambil standing ya, sambil berdiri. Jadi posisi berdiri itu juga macam-macam ya. Berdiri, terus mulai dari knocking, sudah knocking hooking, sudah hooking setup, sudah setup drawing, terus aiming, release, follow through. Jadi banyak sekali tahapannya. Oke. Tapi secara umum hampir sama dengan yang tadi diperagakan yang di tradisional. Beda. Beda. Modern dan tradisional itu sangat jauh berbeda. Berbedanya dari mana? Kalau boleh tahu. Pegangannya juga beda. Letak anak panah, letak arrow kalau di tradisional tuh di sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini di atas kiri. Jempol. Modern selalu di kiri. Oh my god. Ya. Kedua, genggamannya. Kalau yang tradisional itu yang kuat yang 3 jari ke bawah, 3 jari tengah ini, sampai kelingking. Yang 2 longgar. Oke. Tarikannya juga sama. Yang modern kebalik. Yang 2 yang kuat, yang 3 yang longgar, yang modern. Oh. Jadi dia sangat. Jadi artinya kelima-lima ini juga harus kuat ya, mau nggak mau. Betul. Gitu. Oke. Ya. Jadi beda ya tadi yang tradisional sama modern yang 3 yang kuat, yang modern malah yang ini yang kuat. Yang 3 yang rileks. Oke. Gitu. Tarikannya tadi sama. Untuk yang ada alasannya tersendiri kenapa beda begini? Atau gimana? Nih, coba kalau abang pegang nih. Asik. Ini. Nih, coba mainkan arrow itu kayak main pedang, tapi tangannya ini digenggam kuat. Yang 3 genggam kuat, yang 2 biasa longgar. aja. Begini kah? Coba mainin pedangnya. Maka dia akan kaku. Ya. Beda dengan kita genggamnya pakai 2 ini. Jadi ini 5 jari ini strukturnya beda. Kalau kita ingin relax, maka pakainya 2 jari ini. Maka kita bisa mainin tangan kita lebih leluasa. Tapi saat kita menggenggam kuat ini jari jadi lebih kaku, otot kekunci. Nah, yang tradisional itu pegangannya ini supaya artinya kalau pedang itu supaya lebih kuat, pegangannya seperti yang tradisional. Gitu. Kalau memang mau kaku gitu. Tapi kalau mau main lincah, yang 2 ini yang dikuatin. Jadi beda ini. Siap. Ketika kita pakai atas atau bawah itu beda hasilnya. Itu karena mungkin ini lebih fleksibel kah atau gimana? Nah, betul. Karena memang karena modern itu tadi ya. Itu ya tadi ada follow through juga. Follow through itu dia harus memungkinkan busur itu dia kayak jatuh secara natural. Otomatis kan tangan nggak boleh kaku. Jadi busur itu kayak jatuh natural. Ini tetap melencongin ya. Harus lurus. Harusnya lurus. Ini susah praktekin kalau berdiri. Siap. Gitu. Oke, nice. Tapi ini follow through ya namanya. Follow through itu jatuh secara natural itu ya. Kalau tadi kan memang disengaja katrah
Kalau yang tradisional tuh disengaja kayak digebukin gini ya, katrak namanya. Kalau ini mah natural aja. Natural. Artinya kalaupun nggak nonggeng juga nggak apa-apa ya? Nggak masalah sih. Siap. Gitu. Itu bedanya. Thank you. Nah, selama latihan atau lagi kompetisi, pernah nggak sih ada, itu sih yang sebetulnya nggak ingin diharapkan gitu ya, semacam accident gitu. Banyak, dari ketawanya aja pasti banyak. Ya. Ada. Coba dikasih tahu kan, at least kita bisa safety diri gitu ya. Ya, betul. Gimana caranya? Makanya saya katakan tadi pentingnya ada pelatih di panahan itu sangat urgent. Ya. Siap. Pernah kejadian saya belum datang ke lapangan, anak sudah latihan duluan. Oh my god. Alhamdulillah mobil orang bolong. Waduh. Kacanya? Bodinya. Aduh, itu anak-anak. Anda mengganti? Tentu tidak kan? Anaknya yang dimarahin. Aduh, itu yang terparah. Bolong bulat gitu, rapih sih bolongnya. Rapinya. Gitu. Oh, Titik, itu yang kena arrow. Itu yang terparah atau yang tersederhana accident-nya? Ya, kalau dari segi material itu kayaknya yang terparah deh. Mobil orang bolong. Iya. Kalau tubuh, alhamdulillah sih. Kalau yang lain sejauh ini aman ya. Aman ya. Saya awasi betul-betul. Karena kan saya tekankan sejak awal latihan. Yang harus utama adalah keselamatan. Keselamatan dulu pokoknya yang utama. Jangan memanah kalau nggak selamat kan kayak gitu. Oke. Ya. Pada intinya kan memang olahraga itu memang untuk kesehatan ya. Jadi jangan sampai mencelakakan orang lain. Tapi gitu. Bang, yang namanya anak kadang ya ada aja gitu. Saya lagi memungut anak panah, dia memanah. Saya lah yang kepanah. Iya. Untungnya ketangkep. Arrownya set. Alhamdulillah. Berarti coaching itu berarti coach itu harus lebih cekatan ya? Wajib kayaknya ya. Aduh, kalau enggak jadi sasaran empuk anak-anak gitu ya. Wah, luar biasa. Ada lagi nggak pengalaman-pengalaman yang dirasa kayaknya unik gitu atau segala macam? Itu aja. Ya itu sih yang sangat berkesan sekali ya. Dan itu saya jadikan pelajaran kepada anak-anak. Jangan sekali lagi kayak gitu. Berarti dengan kata lain butuh kedisiplinan juga ya kalau Asli, untuk Bang. Oke. Saya nggak kebayang tuh yang mobilnya bolong. Ya, jadi kan sejarah sudah membuktikan, Bang. Oke. Panahan tanpa disiplin itu kacau. Oke. Ingat sejarah bahwa penentu kemenangan umat Islam di Perang Badar apa? Pertamanya pasukan panah, pemanah. Dan penentu kekalahan saat Perang Uhud itu kan apa? Kelalaian si pemanah. Pasukan pemanah. Jadi not tuh ya, sahabat Al-Huda. Jadi disiplin itu wajib dalam memanah itu. Ya. Iya. Dari segi olahraga panah aja kita bisa menemukan banyak hal, bisa fokus, disiplin, keseimbangan juga ya. Kayaknya sih gitu dapat di situ. Wah. Beberapa orang tua bilang ke saya, Pak, anak saya supaya fokus, tidak gerasa gerusuh. Makanya saya suruh dia untuk latihan panah. Oh iya, ada kesabaran juga di situ. Betul, di situ dilatih kesabaran dan taat kepada instruksi. Iya. Paket lengkap banget ya, luar biasa sekali. Aduh. Apalagi ya, saya sudah speechless, nggak ada lagi yang harus bisa ditanyakan. Atau mungkin Pak Komar mau nambahkan, atau mungkin mau closing statement, mau menyampaikan atau mau mengajak kepada orang-orang yang dia tuh agak tertarik gitu, cuman nggak tahu mesti ngapain dan sebagainya gitu. Atau mungkin mau mematahkan argumen-argumen orang gitu tentang panahan, silakan. Oke, jadi saya ingin mengingatkan satu ayat gitu ya. Satu ayat tentang panahan itu ada di Quran surat Al-Anfal ya. Mohon maaf saya agak lupa surat apa. Nanti kita cek lagi bareng-bareng ya. Yang bunyinya wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Nah, Rasulullah menjelaskan kembali tuh. Quwwah itu ya, min quwwah itu artinya kan dan persiapkanlah kekuatan itu ya. Intinya persiapkanlah kekuatan. Nah, Rasulullah menjelaskan apa itu kekuatan. Al-quwwatu rimaya. Kekuatan itu adalah memanah. Kekuatan itu adalah memanah. Kekuatan itu adalah memanah. Jadi intinya 3 kali disampaikan. Betul. Kalau ingin kuat, kuat fisik. Siap. Atau mungkin kuat secara finansial. Bisa. Kuat pahalanya juga. Amin. Ayolah memanah. Kuat secara mental juga bisa ya. Kuat mental. Iya, sekarang kan nih banyak banget isu-isu mental illness dan sebagainya gitu. Cocok itu udah. Udah deh, panahan aja deh. Panahan aja udah. Aduh, promo banget sih nih orang.
Oke, by the way terima kasih Pak Komar sudah Sama-sama. mampir ke Teras Al-Qudwa dan sudah ngasih kita sudah share ke kita dan juga ngasih banyak pemahaman tentang panahan, bahkan tadi sempat dipraktekkan juga. Ini pasti saya yakin ada banyak orang yang terinspirasi dari obrolan kita ini. Amin. Hopefully ya, mudah-mudahan. Oke. Pak Komar sukses buat buat agenda panahannya ya. Amin. Kita doain mudah-mudahan mimpi-mimpi untuk bisa membumikan panahan di bumi Lebak ini bisa tercapai. Terima kasih sekali lagi, sukses buat segala hal yang digeluti. Dan nanti kita ketemu lagi, kalau misalkan ada diundang lagi, mau ya ke sini ya? Oh, insya Allah. Udah siap. pasti ya, oke. Ya, dan terima kasih Pak Komar. Sama-sama. Saya bye-bye dulu untuk sahabat Al-Qudwa. Terima kasih sahabat Al-Qudwa dan sampai ketemu lagi di episode Teras Al-Qudwa lainnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam archery. Thank you.